Wasunnatu utawi sunnah ab'ad, contohnya tidak melakukan tasyahud awal. Sholat maghrib atau isya atau duhur asar. Setelah sujud rakaat yang kedua, ternyata dia tidak tasyahud awal, tidak membaca at-tahiyatul, tapi langsung berdiri. Paham ya? Dari sujud rakaat kedua langsung berdiri. Bagaimana? Ini terlanjur berdiri. Maka la ya'udu itu tidak usah kembali sapa wong ilaiha maring sunnah. Ilaiha maring sunnah ba'da talabusi ing dalam setelah mengerjakan bil fardi kalawan fardho. Lakinnahu akan tetapi sakduhune wong yasjudu iku sujud sapa wong lisahwi karena lupa, lisahwi karena lupa, anha sangking sunnah. Wih, sekarang contohnya coba Mas Nabil praktek menghadap ke sini, ya. Sujud rakaat yang kedua, menghadap ke sini, ayo sujud. Ya, statusnya munfarid, sendirian, ayo, sujud. Ini prakteknya sujud rakaat yang kedua, ayo sujud. Allahu Akbar. Langsung berdiri. Allahu Akbar. Mestinya, bukan mestinya, yang dianjurkan adalah melaksanakan tasyahud. Coba sujud lagi. Sujud. Sekarang tasyahud. Allahu Akbar. Duduk membaca at-tahiyatul. Tapi ini enggak. Ayo berdiri, langsung berdiri. Bagaimana? Terlanjur berdiri. La ya'udu ilaiha, tidak usah duduk lagi. Paham ya? Atau gini statusnya, ini imam. Yang di belakang, subhanallah. Imam sudah terlanjur berdiri, duduk lagi lah, itu nggak boleh. Kalau sudah terlanjur berdiri, ya sudah duduk. Bismillah. Atau gini, prakteknya kunut sekarang. Dari itidal ya, itidal. Ruku dulu. Sami Allahu liman hamidah. Akan dianjurkan untuk kunut, tapi ini enggak, langsung sujud. Allahu Akbar. Duduk kembali. Perhatikan, kalau sudah terlanjur melaksanakan yang wajib, berarti kalau dia meninggalkan tasyahud, dia sudah terlanjur berdiri. Kalau dalam masalah kunut, dia sudah terlanjur sujud. Bagaimana? Di belakang mau subhanallah, nggak boleh kembali lagi. Paham ya? Tidak boleh kembali lagi. Kalau memang imamnya kembali lagi, sudah terlanjur maksudnya. Bedanya kalau masih belum berdiri. Qoblal intisab, sebelum berdiri. Mau berdiri, subhanallah, akhirnya kembali, nggak apa-apa. Ini yang dibahas, sudah kembali, sudah terlanjur berdiri, meninggalkan tasyahud awal. Atau sudah terlanjur sujud, meninggalkan kunut. Walaupun di belakang subhanallah sampai 1000 kali, nggak usah kembali lagi. Bagaimana? Karena berdiri itu hukumnya wajib, sedangkan tasyahud hukumnya sunnah. Karena sujud itu hukumnya wajib, sedangkan kunut hukumnya sunnah. Tetap. Cuma nanti sebelum salam dianjurkan sujud sahwi. Terus sekarang kalau statusnya makmum sudah tahu, makmum sudah tahu imamnya itu lupa meninggalkan tasyahud. Bagaimana? Maka ada dua pilihan. Ada 3. Bisa ikut pada imam, namanya mutaba'ah. Karena makmum wajib ikut pada imam. Paham ya? Karena makmum wajib ikut pada imam. Atau intizor, menunggu imam berdiri,
meninggalkan tasyahud, ya, meninggalkan tasyahud. Yang makmum menunggu. Jadi imam berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Nah, nanti ketika imam berdiri lagi, baru makmum ikut berdiri. Namanya intidhar. Atau bisa niat mufarokoh. Niat mufarokoh. Mufarokoh itu niat berpisah dari imam. Berarti ketika dia sudah niat berpisah dari imam, dia tidak wajib untuk ikut imam. Imam berdiri, dia masih tasyahud. Terus dan seterusnya. Imam bisa dia ruku lebih awal dan seterusnya karena dia sudah niat mufarokoh. Paham ya? Jadi kalau memang ada kasus imam terlanjur berdiri tanpa melaksanakan tasyahud awal, tidak baca at-tahiyatul, ternyata di belakang subhanallah terus kembali lagi. Lah itu berarti imamnya nggak ngaji ini ya. Kenapa? Karena berdiri itu hukumnya wajib, sedangkan tasyahud itu hukumnya sunnah. Atau imam sudah terlanjur sujud, subhanallah, terus di belakang subhanallah kembali lagi untuk baca kunut, lah itu nggak boleh. Bagaimana? Terus dilanjutkan, cuman nanti sebelum salam dianjurkan sujud sahwi. Yes, tadi itu kalau meninggalkan sunnah ab'ad. Sekarang wal hayatu utawi sunnah hayat atau ninggal nu sunnah hayat, tidak baca surah pendek, tidak baca tasbih atau yang lainnya. Bagaimana? Itu la ya'udu, tidak usah kembali sapa wong ilaiha maring hayat ba'da tarkiha ing dalam setelah ninggal nu hayat. Nggak usah kembali lagi. Contohnya Allahu Akbar, setelah takbir langsung baca Fatihah. Ternyata dia sadar, ya Allah, ternyata tadi saya nggak baca iftitah. Setelah Fatihah baru baca kabira walhamdulillah. Nggak usah. Paham ya? Karena iftitah itu sunnah hayat. Saya ulangi lagi. Setelah takbir Allahu Akbar, kita dianjurkan membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhan. Ternyata ini enggak, dia lupa, akhirnya langsung membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, terus wairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Baru sadar, ternyata tadi tidak baca doa iftitah. Akhirnya dia mengulangi lagi. Kabira walhamdulillahi katsira. Itu tidak dibenarkan. Nggak apa-apa, paham ya? Yang sering terjadi biasanya ini kasus ketika sholat hari raya. Kan dianjurkan untuk takbir berulang kali ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ini enggak, setelah takbir Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah. Setelah itu dia sadar bahwa meninggalkan kesunan takbir sampai 7 kali tadi. Akhirnya takbir lagi. Setelah Fatihah takbir, Allahu Akbar. Nggak usah takbir lagi. Kenapa? Karena waktunya takbir sampai 7 atau 5 kali itu sebelum pembacaan Fatihah. Wal waktu kotafut, sedangkan waktunya sudah habis. Dianggap habis karena sudah membaca Fatihah. Paham ya? Jadi kalau sewaktu-waktu jadi imam hari raya, lupa nggak takbir sampai 7 atau 5 kali. Nggak usah setelah terlanjur baca Fatihah, tidak usah mengulangi takbir. Kenapa? Karena takbir itu namanya sunnah hayat. Selain tidak usah kembali lagi atau mengulangi lagi, juga wala yasjudu lisahwi, wala yasjudu, tidak usah sujud sahwi atau tidak sunnah sujud sahwi. Tidak sunnah sujud sapa wong lisahwi karena lupa. Anha sangkeng hayat, tidak dianjurkan sujud sahwi. Sekarang wa idza syakka nalaikani, ragu-ragu sapa wong
ragu-ragu fi adadi ma ing dalam hitungani rakaat. Fi adadi ma ing dalam hitungani rakaat. Ata kang nekaaken sapa wong bihi kalawan ma. Mina rakaati sangking piro-piro rakaat. Bana mongko nerusaken sapa wong. Bana mongko nerusaken sapa wong alal yakini atas yang diyakini. Bana mongko nerusaken sapa wong alal yakini atas yang diyakini. Wawa hale utawi al yakin, wawa hale utawi al yakin al agollu itu rokaat yang paling sedikit. Al agollu itu rokaat yang paling sedikit. Wasajada lan sujud sapa wong. Wasajada lan sujud sapa wong. Lisahwi karena lupa. Jadi gini, anggaplah ke dalam sholat maghrib, ini contohnya sholat maghrib, dia lupa. Sholat maghrib jumlahnya berapa rakaat? 3. Dia lupa. Saya ini sudah mendapat 3 atau masih 2? Sudah 3 atau masih 2? Kalau 3 berarti dia harus menyelesaikan sholatnya. Tapi kalau 2 berarti mendatangkan 1 rakaat lagi. Bagaimana? Kalau memang ragu-ragu, maka yang harus diambil rakaat yang paling sedikit. Paham ya? Berarti berapa? 2. Oh ya 2. Nanti karena dia ngambil 2 berarti mendatangkan 1 rakaat lagi. Setelah itu sebelum salam dia sujud sahwi. Atau contohnya sholat yang 4 rakaat. Saya ini sudah 4 atau masih 3. Berarti kalau 4 dia harus menyelesaikan sholatnya dengan mengucapkan salam. Tapi kalau masih 3 otomatis mendatangkan 1 rakaat lagi. Bagaimana? Maka yang harus diambil rakaat yang diyakini. Dalam syarat rakaat yang diyakini adalah rakaat yang paling sedikit. Oh berarti ngambil yang 3 rakaat. Karena ngambil 3 rakaat berarti kurang 1 rakaat lagi. Mendatangkan 1 rakaat dan sebelum salam sujud sahwi. Ini ragu-ragu. Perlu diperhatikan dalam fikih itu ada 3 tingkatan. Pertama namanya yakin. Yang kedua di bawahnya yakin namanya dzon. Dzon itu praduga kuat. Kalau yang ketiga namanya syak. Syak itu bimbang. Bimbang itu ada kesamaan antara A dengan B ini sama. Terus yang keempat, yang terakhir keempat namanya waham. Waham itu dugaan. Jadi pertama yakin. Yakin itu paling atas. Yakin. Terus di bawahnya yakin namanya dzon. Dzon itu ada yang lebih unggul, ada yang tidak unggul. Contohnya ketika melaksanakan sahur, ini sudah subuh atau belum? Kalau dia lebih kuat masih belum, bagaul lail masih malam, berarti sah puasanya. Paham ya? Jadi kalau dugaan kuat ada yang lebih unggul, ada yang tidak. Terus kalau syak, ragu-ragu itu berarti sama. Antara A dengan B, ini sama, seimbang. Terus di bawahnya namanya waham. Waham itu cuma sebuah dugaan. Berarti ada 4 tingkatan. Waham atau wahmun.